Alhamdulillah beliau juga sudah hadir. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, Mbak Safri. Baik, izinkan saya untuk menyelesaikan dari beberapa pengenalan komunitas sahabat sehat. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam bab utama dari hidup sehat cegah kanker. Baik, nama saya Syafril Ramadian. Saya adalah CEO dari Wihil, pelopor aplikasi bekam online pertama dan solusi online dari Tibun Nabawi. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan klinik sehat dan kita mendirikan komunitas sahabatsehat.com, yaitu sebuah komunitas atau platform untuk menyediakan akses secara online bagi para penggiat Tibun Nabawi atau solusi sehat sunnah dan islami. Alhamdulillah kita juga telah bekerja sama dengan Dr. Agus Ramadi, seorang dokter berpengalaman lebih dari 19 tahun, seorang pakar herbal dan juga pemerhati Tibun Nabawi. Sebelum kita masuk ke dari bagian utama, izinkan saya untuk melanjutkan dari beberapa pengenalan untuk komunitas sahabatsehat.com. Seperti yang sudah kita lihat di layar saat ini adalah komunitas sahabatsehat.com. Untuk para anggota yang sudah terdaftar, alhamdulillah sudah bisa mengakses berbagai manfaat. Bagi para pemirsa yang belum bisa atau belum mendaftar sebagai komunitas sahabatsehat.com, silahkan klik daftar dan kemudian lanjutkan untuk pendaftaran dan pembayarannya. Insya Allah hanya 100.000 sekali untuk seterusnya dan mendapatkan pelatihan-pelatihan rutin dan juga berbagai diskon yang akan insya Allah saya jabarkan. Baik, untuk benefit dari anggota komunitas sahabatsehat.com bisa dilihat seperti ada di layar saat ini. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan pelatihan secara rutin untuk 3 kali 2 jam oleh Dr. Agus Ramadi berdasarkan kurikulum dari buku Menjadi Dokter di Rumah Sendiri yang bisa didapatkan di pasaran, namun insya Allah akan di deliver atau dilakukan secara virtual. Kemudian seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu pendalaman materi Tibun Nabawi yang dilakukan secara bulanan. Atau nanti kita akan mengundang berbagai macam dari narasumber. Baik, selanjutnya kita bisa lihat yang bisa dibaca di layar, benefit-benefit dari seluruh anggota komunitas sahabat sehat yang merupakan sebuah, saya kira, manfaat yang kurang lebih sangat besar. Baik, selanjutnya bisa dilihat ini adalah akses utama dari komunitas sahabatsehat.com. Dari akses ini ketika sudah login akan mendapatkan akses untuk belanja online, untuk konsultasi kesehatan langsung dengan Dr. Agus Ramadi dan juga insya Allah dengan dokter lainnya dari tim klinik sehat. Untuk mendapatkan diskon dari belanja online dan konsul online. Baik, pelatihan dari menjadi dokter di rumah sendiri itu sendiri, insya Allah terbagi menjadi 3. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bagian pertama adalah sehat dengan sunnah, bagian kedua adalah sehat dengan herbal, dan bagian ketiga adalah penanganan gawat darurat di rumah. Yang kami
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan teknis dan saya terpaksa harus memakai link yang lain. Namun insya Allah kita bisa tetap lanjut. Baik, ke putus tadi, Dok. Sambil dibantu oleh Mas Gafar untuk di-linkkan ke YouTube. Sudah di-link-kan belum nih Pak ke YouTube? Masih sudah masuk. Nanti saya tinggal minta linknya dari Umat TV-nya, Dok. Ya, sudah terkoneksi ke YouTube, Dok. Sudah terlihat Pak Safril slide saya belum? Ya, sudah, Dok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sehat semuanya, hari ini kita belajar tentang kanker, ya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari kanker, dan bagi yang terkena kanker mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Ya, ini benar-benar kanker bukan kantong kering ya. Jadi benar-benar kanker ya. Walaupun ada singkatan kantong kering juga. Tapi hari ini kita belajar tentang apa itu kanker ya, mengenal kanker lebih dekat lagi. Bagaimana solusi-solusinya, bagaimana penanganannya dari dunia kedokteran dan bagaimana penanganannya dari konsep Islami dan alaminya. Nah, ini yang coba kita akan bahas, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dan mudah-mudahan bisa diterima dan mohon maaf kalau nanti ada bahasa-bahasa yang agak susah gitu ya, tapi ini proses pembelajaran. Mulai saya biasakan dengan bahasa-bahasa yang agak susah walaupun nanti saya terangkan dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya. Baik, ini contoh saja, ini kanker di daerah perut ya. Kayak orang hamil. Ya, maka itu kalau orang hamil perlu waspada, ini hamil apa bukan. Bagi bapak-bapak dan ibu yang perutnya gendut perlu waspada. Jangan-jangan ada kanker di perutnya. Atau boleh jadi memang kegendutan, bisa jadi ya. Jadi banyak faktor. Ya, ini kalau tidak salah ini kanker hati ya, kalau tidak salah ini pasiennya. Ya, jadi menyebabkan pembesaran perut yang luar biasa. Dan timbul kayak gambaran ini, pembuluh darah. Ini kalau tidak salah kanker hati. Maka itu hati-hati, ya, jagalah hati. Hati-hatilah dengan hati. Ya. Karena hati ini organ kita yang paling banyak terpapar dengan zat-zat tidak berguna. Saya kalau ngelihat hati itu kasihan. Hati itu organ yang pertama diserang dari semua racun. Ya, maka itu banyak sekali penyakit pada hati. Bahkan kalau penyebaran kanker pun banyak menyebar ke hati.
Jadi hati ini satu organ yang dia ini tidak pernah komplain kalau kerusakannya tidak mencapai 90%. Dia orangnya nerimo kalau bahasa Jawanya. Kalau nggak rusak banget dia nggak mengeluh. Maka itu kasihan ini hati. Ya, jagalah hati ya kalau kata Agim gitu ya. Ini contohnya lagi kanker mulut. Ya, ini penyakit kanker mulut. Ya, jadi hati-hati nih bagi orang yang sering sakit gigi ya, karena sering sakit gigi ini penyakit karena infeksi berulang, ya infeksi berulang, ya. Mohon maaf. Ya, ini juga bisa disebabkan karena pemakaian, mohon maaf pada ibu-ibu, itu kan sering pakai kosmetik ya, lipstik yang mengandung unsur-unsur logam berat, ya itu juga harus waspada. Maka itu penggunaan lipstik pilihlah yang paling natural, pilihlah yang halal natural itu jauh lebih aman. Ya, malah kalau buat saya sih mendingan olesin madu saja, ya. Jadi bisa sekalian kalau lapar tinggal dijilat gitu ya, daripada unsur-unsur sintetik ini menyebabkan kerusakan. Ini contohnya, tapi ini sumber utamanya dari sering infeksi, jadi jangan sepelekan sakit gigi. Sakit gigi yang berulang itu bisa menyebabkan timbulnya kanker di daerah mulut. Ya. Nah, ini yang paling banyak yaitu kanker serviks. Ini mulut rahim ya. Ini spiralnya. Ini mulut rahim. Ini disebabkan salah satu faktornya adalah human papilloma virus, HPV. HPV ya. Jadi virus yang diduga sebagai faktor pemicunya. Maka itu hati-hati kalau di toilet umum ya, yang bekas orang kena HPV, maka resiko bisa terkena ini juga. Maka itu sebaiknya kalau ke toilet umum gitu ya harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, atau kalau bisa pakai air yang aman ya, daripada pakai air yang ada di sana, atau langsung keluar dari keran itu jauh lebih bagus. Ini kasusnya cukup banyak, kasus kanker serviks. Ya baik, itu gambaran sedikit. Mohon maaf saya harus memberikan gambar-gambar yang mengerikan supaya kita aware saja sebenarnya ya. Tapi artinya bagi yang menderita kanker sudahlah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Baik, bagaimana kejadian kanker secara global ya. Sebenarnya angka yang paling tinggi penyakit kanker ya ini. Nah, daerah sini nih. Ini yang warnanya biru ini ya. Jadi angkanya memang cukup tinggi ini. Ini di daerah mana ini? Daerah Cina ya. Kalau Afrika mah santai aja ini. Di sana malah kelaparan semua. Ini kalau saya ngelihat epidemiologi begini, berarti negara yang maju ini yang lebih resiko ya dibandingkan dengan negara-negara miskin dan negara berkembang. Atau bahasa gampangnya orang yang lapar itu lebih sedikit kena kanker daripada orang yang kenyang. Ya, maka itu penting ini. Solusinya salah satunya harus banyak lapar. Ya, karena salah satu sumber pemicu timbulnya kanker itu diantaranya adalah makanan, diantaranya. Di samping juga virus, ya, di samping juga infeksi, ya, tapi juga faktor makanan diduga sebagai faktor pencetus. Indonesia berada di tengah-tengah ini ya, faktor-faktor kejadiannya. Ya, jadi masih mendingan lah Indonesia. Ya, tapi jangan sampai ya, yang paling sedikit itu ya di Afrika. Jadi kalau nggak mau kena kanker ke Afrika ini ya, karena memang dia sangat sedikit sekali. Nah ini angka kejadian. Indonesia masih dalam pertengahan, tapi harus kita waspadai. Nah kanker apa yang paling banyak? Nah ini yang harus kita waspadai. Ya,
Ini kalau kita lihat angka kejadian kanker di dunia itu adalah kanker payudara. Ini angkanya cukup tinggi sekali. Ya, penduduk yang menduduki peringkat nomor 1 itu kanker payudara. Maka itu ini harus diwaspadai bagi ibu-ibu sekalian untuk penyakit kanker darah, ya, penyakit kanker payudara karena memang faktor pemicunya ini cukup banyak. Salah satunya adalah faktor hormonal, jadi harus diwaspadai hormonal. Maka itu hindari makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur hormonal, ini cukup penting. Atau makanan-makanan yang dirangsang dengan hormon-hormon, ya misalnya hormon pertumbuhan atau hormon-hormon apapun. Jadi sebaiknya sih kalau makan hindari yang mengandung unsur-unsur itu, karena ini menjadi faktor resiko cukup besar. Sama penggunaan KB hormonal itu juga harus diwaspadai. Jadi ini angkanya cukup tinggi. Kalau pada laki-laki kanker prostat ini juga cukup banyak. Jadi yang laki-laki jangan aman juga nih. Prostat hati-hati. Ya. Selebihnya sih angkanya tidak terlalu besar, ya kanker kolon, kanker serviks, ya kanker paru. Tapi angka yang paling banyak dan saya mendapatkan kasus itu adalah kanker payudara dan kanker prostat. Ini dari kejadian. Jadi supaya lebih aware nih bagi sahabat sehat tentang kasus kanker ini. Nah, apa sih bedanya sel kanker sama sel normal? Kita harus belajar dulu dimulai dari level yang terkecil. Kita kalau melihat kanker kan besarnya saja, tapi kita kalau melihat bagian terkecil itu ternyata ada perbedaan. Sahabat sehat harus memahami bahwa bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Sel. Di sel itu ada beberapa komponen, ya. Ada inti sel dan ada komponen-komponen yang melengkapi sel itu sendiri. Misalnya mitokondria, ribosom. Mungkin ingat pelajaran SMA. Ya, pelajaran SMA sel. Ya, sel kucing, sel manusia, sel kambing, ya itu hampir sama, yaitu sel hewan, golongan-golongan hewan, ya. Yang bedanya kita sama mereka adalah ruh, ya. Terus kemudian akal. Nah, itu salah satunya yang membedakan mereka. Tapi dari sisi komponen sel, ya, kurang lebih hampir sama. Ya, sel kita sama lah dengan sel-sel yang lain, cuman mungkin dari si bentuknya saja. Ada sel otot berbeda dengan sel kulit berbeda dengan sel saraf beda dengan sel tulang. Nah, komponen-komponen terkecil ini adalah dari tubuh kita adalah sel. Sel banyak macamnya, gitu ya. Apapun itu intinya adalah dia adalah sel. Sel itu ada inti sel dan ada komponen-komponen dari sel yang lainnya, ya, sebagai pelengkap atau organel dari sel itu sendiri. Nah, kita belajar tentang sel. Baik ya, mudah-mudahan ini sudah paham. Saya nggak akan bicara apa itu sel lagi ya. Nah, ini sel itu digambarkan sebagai bentuk yang bulat ya. Di mana ada inti sel, terus ada membran sel, dan ini adalah komponen-komponen sel di sini. Ada mitokondria dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, ternyata di membran sel ini, itu ada istilahnya, istilah medisnya namanya reseptor. Apa ya reseptor itu? Istilahnya sebagai pintu gerbang. Jadi sel itu bisa tumbuh, membelah, atau memproduksi sesuatu, itu harus lewatin pintu gerbang. Ya, melalui suatu yang namanya reseptor. Ada reseptor nanti untuk glukosa, ada namanya reseptor insulin, nanti glukosa masuk. Ada reseptor untuk hormon, ada reseptor untuk darah tinggi yang lagi sekarang ngetren ini, ya di reseptor S ya, AC ya, AC2 ini lagi ngetren ini ya. Itu ada reseptornya. Ya, tempat menampungnya. Nah, ternyata perbedaan sel kanker dan sel normal, reseptor si kanker ini lebih banyak. Ya, dia responnya luar biasa. Atau bahasa gampangnya, sel kanker ini adalah sel yang rakus. Ya, mulutnya banyak, makannya banyak dibandingkan dengan sel yang normal. Sel normal makannya sekedarnya. Maka itu kalau orang yang rakus dampaknya memang benar ke kanker sesuai dengan karakteristiknya. Karena mulutnya kanker lebih banyak. Ini kita lihat kanker mulutnya banyak. Ini sedikit saja. Jadi gerbangnya lebih banyak si kanker. Makanya itu kanker itu kalau makan itu luar biasa.
dan dia punya makanan favorit. Apa makanan favorit kanker? Ini saya akan coba terangkan. Nah, karena sel kanker ini adalah sel yang berbeda dibandingkan dengan sel normal. Ini kan beda nih, ya. Harusnya kan dikenal ini sebagai benda asing, dikenal sebagai musuh karena tidak sesuai dengan kodratnya. Tapi ternyata sel kanker ini pinter banget ini sel kanker ini. Dia tidak dikenal sebagai musuh, ya. Dia dikenal ya sebagai sel normal saja. Kenapa bisa sel kanker itu tidak dikenal musuh? Karena si sel kanker itu punya topeng, ya, topeng. Kayak semacam kamuflase. Ya, jadi dia nggak dikenal sama si imun. Ya, dia punya apa ya? Kalau bahasa gampangnya apa? Orang munafik lah. Nah, kira-kira begitu. Dia tampangnya baik, tampangnya seperti warga negara yang lain gitu ya. Terus dia orangnya bijak, berkesan nyantudin semuanya, tapi padahal dia orang munafik, menghancurkan tubuhnya. Nah, itulah kanker. Maka itu orang munafik itu bahaya sekali. Dan tempatnya itu di keraknya neraka. Mengaku Islam, tapi dia malah menghancurkan Islam. Nah, itu orang-orang munafik. Sama dengan kanker. Kanker itu dia munafik banget. Dia punya topeng, jadi tidak bisa dikenali oleh si imun. Si imun itu nggak kenal bahwa ini musuh, dianggapnya temen aja dia tuh. Ya, karena itu bahayanya orang munafik, lebih bahaya daripada orang kafir itu. Kalau orang kafir jelas musuhnya, orang munafik nggak jelas. Nah, ini gambarannya lagi. Nah, ini kalau digambarkan di permukaan sel. Jadi sel itu ada bulat, ada permukaannya. Ya, di permukaannya itu lihat komponen-komponen reseptornya lebih banyak. Ya. Oke, kita langsung masuk aja secara karakteristik umum kita lihat di sini. Ini gambarnya kayak corona ini ya. Ya karena memang tadi mulutnya banyak dia, ya kayak berkesan kayak corona. Sel normal itu bentuknya normal, reguler, teratur. Tapi bentuk si kanker enggak teratur, kacau balau. Ya, ukurannya lebih besar dia, large, ya bahkan lebih gelap karena memang aktivitasnya terlalu cepat, ya. Pertumbuhannya sangat cepat. Terus pertumbuhannya di luar kontrol karena makan yang banyak, udah out of the control, terus tumbuh terus. Ya, terus dia nggak sempet sampai matang selnya, maka itu gampang sekali sel kanker itu pecah atau sel kanker itu apa ya rusak karena memang dia belum sampai matang selnya. Komponen-komponennya tidak lengkap. Ya, makanya disebut dengan imatur. Terus antar sel itu nggak ada komunikasi. Udah rebut-rebutan makanan, saking rakusnya dia. Jadi nggak ada batas itu. Makanya kalau ada orang rakus tuh ya hampir sama dengan kanker. Ini mohon maaf nih, saya menghubungkan kehidupan kita nih supaya bisa dicerna ini. Ya, terus tadi invisible, nggak bisa dilihat sama si imun dia. Ya, karena dia munafik memang. Terus dia bikin pembuluh darah baru, namanya angiogenesis. Kayak bikin akar yang banyak. Selnya nggak mateng, akarnya banyak, sehingga dia gampang sekali pecah, gampang sekali rusak, dan timbul perdarahan. Itu yang dikhawatirkan. Terus kemudian sel kanker itu nggak senang oksigen, nggak terlalu senang sama oksigen. Dia senangnya itu malah CO2, senang racun malah dibanding dengan oksigen. Nah, ini makanan favorit kanker. Favorit kanker itu glukos. Nah, glukosa. Jadi rakus sekali dengan glukosa. Ya. Cuman kalau sel normal kan butuh gitu. Butuh doang untuk dia bisa melakukan pembelahan diri atau memproduksi sesuatu dan menghasilkan energi. Kalau kanker nggak menghasilkan energi itu glukosanya. Tetapi glukosanya dipakai untuk apa? Hanya untuk membelah sel, ya terus kemudian membuat lingkungannya menjadi asam. Maka itu dia energinya very low, sangat sedikit. Makanya orang kanker itu lemesnya minta ampun. Makanannya diambil, selnya nggak menghasilkan energi. Udah, lemesnya minta ampun. Dia hanya 2 ATP, sedangkan kalau sel normal bisa menghasilkan 3 unit ATP. Dan lingkungannya ada lingkungan yang asam, asidik.
Karena dia menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat itu ternyata kondisinya biar dia asam, semakin asam dia semakin mudah untuk berkembang. Maka itu kalau kita banyak makan yang mengandung basa, maka dia bisa menyebabkan kanker jadi tidak nyaman. Dan umumnya buah, sayur, rempah-rempah itu makanannya mengandung basa. Nah, jadi hebatnya ini struktur alam karena banyak mengandung senyawa alkaloid, ya, banyak mengandung saponin yang termasuk golongan-golongan basa. Maka itu orang yang banyak makan herbal, buah, sayur itu basa tubuhnya lebih mencegah timbulnya kanker atau tumor. Ketimbang dengan makanan-makanan sintetik, ya penyedap, pengawet, perasa, pewarna, makanan yang tinggi gula, waduh itu resiko sekali untuk timbulnya penyakit kanker. Nah ini sahabat sehat harus memahami dulu. Jadi sel kanker itu seneng glukos, nggak seneng oksigen, seneng glukos, rakus, ya. Udah rakus, munafik lagi. Udah munafik, ngerampok lagi. Aduh, kasihan banget ini. Ini saya tuh keselnya sama kanker begini tuh. Udah pura-pura baik gitu kan, pura-pura baik, ya kan, ngambilin makanan untuk sel normal, berarti kan ngerampok nih, ya kan, udah munafik, ngerampok, kan bahasanya gitu kanker nih. Ya udah munafik, ngerampok lagi. Ya kan, aduh, ini yang luar biasa nih. Dan ngerusak, udah munafik, ngerampok makanan, ngerusak tubuh. Makanya kalau ada orang yang seperti ini ya bisa dikhawatirkan bangsa ini akan rusak gitu ya. Maka itu penting nih dakwah kita untuk supaya orang-orang itu insaf ya dari orang-orang yang munafik. Orang-orang yang sering ngerampok, orang yang sering merusak negara. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, ini gambaran kanker. Bayanginlah sel kanker itu seperti itu. Nah, gimana caranya nanti hubungannya dengan ini? Dia tidak senang basa, dia senang glukos, dia tidak senang oksigen. Nah, ini kuncinya pengangan dari si kanker itu sendiri nanti. Oke ya. Ini pahami benar-benar ini tabel ini karena ini kunci dari pengobatannya. Apa yang disenangi kanker, apa yang tidak disenangi kanker. Maka itu yang harus kita counter. Kalau kanker senang glukos, jangan kasih glukos. Nanti selnya mati dong yang lain. Tidak, kan dia butuh glukos sedikit. Ibaratnya begini, ada orang yang rakus sama yang tidak rakus. Dua-duanya nih butuh makan. Coba kita nggak kasih makan, mana yang mati duluan? Pasti yang rakus akan mati duluan. Maka itu konsep puasa ini menjadi penting. Saya jadi berpikir, kenapa harus ada puasa Senin Kamis? Ternyata itu regulator yang tepat seminggu 2 kali. Ya, untuk mereduksi tadi. Makanya orang yang rajin puasa harusnya tidak kena kanker. Sama konsep halalan toyiban. Toyib ini penting. Ya, itu salah satunya. Karena dia tadi, dia senang dengan glukos. Kalau nggak ada glukos, dia bingung itu makanannya dari mana. Karena dia nggak senang asam amino, dia nggak senang protein. Protein hanya dipakai untuk menggunakan pembentukan saja. Tapi yang paling banyak dia senangi adalah glukos. Dan dia nggak senang oksigen. Maka itu penting nanti untuk pengobatan kanker itu bangun pagi. Sholat tahajud, olahraga, ini pentingnya luar biasa. Karena dia nggak senang oksigen. Perbanyaklah oksigen masuk ke dalam tubuh. Itu kan? Dan tadi si kanker itu nggak senang lingkungan yang basah. Dia senang yang asam. Maka itu perbanyaklah makanan-makanan yang mengandung unsur basah. Umumnya apa? Sayur, buah, dan bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Dia paling tidak senang. Ya. Nah, ini gambaran sedikit bahwa kanker itu sifatnya seperti ini. Nah, sahabat sehat harus memahami ini dulu supaya biar nanti dalam penanganannya jadi lebih paham. Nah, apa sih faktor-faktor pencetus? Sekali lagi penyebab kanker tidak diketahui. Saya ulangi lagi, penyebab kanker tidak diketahui. Tetapi diduga banyak sekali faktor-faktor pencetus. Saya ulangi lagi nih, saya tekankan lagi, penyebab kanker tidak diketahui, idiopatik. Wallahu a'lam. Karena banyak tidak diketahui, maka ada faktor yang kita tidak ketahui. Inilah pentingnya kita untuk ibadah. Karena siapa pengendali sel?
Siapa pengendali kanker? Siapa pengendali makhluk? Allah. Karena kita tidak bisa nyuruh si sel kanker. Jangankan nyuruh sel kanker, sel normal aja nggak bisa kita suruh. Jangankan sel normal, jantung suruh berhenti aja nggak bisa. 5 menit aja berhenti nggak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu memang lemah. Sel itu membelah dengan sendirinya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Siapa yang nyuruh? Ada satu titik di mana sel itu harus ada triggernya supaya dia membelah. Jadi membelahnya sel dimulai dari membelahnya DNA. Membelahnya DNA dimulai ada satu trigger point, tik, baru dia membelah. Wallahu a'lam. Ya, nyebutnya idiopatik. Tapi diwaspadai faktor-faktor pencetus. Apa sih faktor pencetus? Nah, ini bukan kanker kausis ya. Faktor pencetusnya saja. Coba kalau kita lihat di sini. Apa yang paling besar yang berperan pada faktor pencetus kanker? Makanan. Betul. That's right. Makanan. Ada infeksi, ada rokok, ada obesitas, ada alkohol, ada radiasi. Dan walaupun ada faktor genetik, tapi itu kecil sekali. Ya, genetik ada, tetapi faktor yang paling besar di sini adalah makanan. Saya fokus ke makanan, karena genetik saya nggak bisa rubah. Orang Indonesia pengen lahir anaknya bule, ya harus nikah sama bule dulu ya kan. Genetik nggak bisa dirubah. Ya. Rokok, nah ini mohon maaf nih pecinta rokok, mulai sekarang sudahlah nggak usah ngerokok gitu ya. Hindarkanlah ya, orang ngerokok itu jelas tuh rokok membunuhmu. Ya udah jelas membunuhmu masih aja dikonsumsi ya. Mudah-mudahan nih yang rokok tolong deh jangan ngerokok lagi deh. Takutnya zolim lah sama diri kita dan keluarga. Saya ada pasien, 2 pasien kebenaran anaknya terkena batuk yang tidak pernah berhenti karena sumber utamanya adalah dari rokok. Setelah rokoknya hilang, batuk anaknya jadi sembuh. Jadi jangan berpikir bahwa ngerokok ini merusak diri sendiri, orang di sekitar juga dirusak. Jadi dampaknya luar biasa ini. Ya. Dan ini benar-benar karena ada kandungan zat yang sangat toksik buat si sel itu sendiri. Jadi mohon tolong jangan apa ya, ngerokok lah. Ya, obesitas. Nah, yang gemuk-gemuk mulai sekarang tolong kurusin badannya, makannya tolong diperhatikan. Nanti kita coba training lagi bagaimana biar nggak gemuk ya nanti ya dalam materi-materi yang berbeda ya. Infeksi ini juga paling sering, yang paling sering adalah infeksi virus. Virus ini salah satunya yang bisa mengubah perubahan pada gen. Jadi penyakit kanker ini sebenarnya penyakit gen. Gennya yang berubah. Ya, bahkan ada perbedaan sel kanker sama sel normal. Sel kanker itu punya enzim, namanya enzim telomerase. Fungsinya untuk apa? Untuk memperpanjang telomer. Apa itu telomer? Nah, ini pusing nih sahabat sehat ya. Jadi ada DNA. DNA itu bagian terkecil dari si sel tadi. Nah, maka itu sel itu ada umur. Umur sekian dia akan mati. Membelahnya sampai 50 kali dia sudah mati. Nah, jadi ada umur, maka itu manusia itu ada umur. Nah, sel kanker ini tidak berumur. Maka itu sel kanker itu disebut dengan immortal cell. Sel yang nggak bisa mati-mati. Sel yang nggak bisa mati. Kenapa dia nggak bisa mati? Karena DNA-nya bisa dipanjangin lagi, dipanjangin lagi, dipanjangin lagi. Yang disebut dengan telomerase. Dan sel normal tidak punya enzim telomerase. Jadi kalau kita pengen panjang umur terus-terusan, jadikan semua sel kita kanker semuanya. Itu nggak mati-mati itu. Jangan kankernya sebagian, cuman kanker perut doang. Semuanya dibikin kanker, nah itu baru bisa hidup. Ya, jadi ada satu enzim, namanya enzim telomerase. Ini lagi banyak pada riset nih, pengen bikin panjang umur untuk memperpanjang DNA-nya dengan dijadikan tubuh kita kanker yang terkontrol, katanya begitu. Ya itu salah satunya. Maka itu sel kanker itu immortal. Dia akan mati kalau biangnya sudah mati. Dan ingat sekali lagi, kanker ini adalah penyakit gen. Gennya jadi berubah. Karena intervensi apa? Bisa virus, bisa toksik,
dan satu lagi makanan. Nah, kita kaji makanan dulu deh. Ini yang kadang-kadang kita nggak aware sama makanan. Kalau infeksi mungkin kita lebih aware kan dengan imun diperbaiki. Obesitas juga kita lebih aware. Awarenya kenapa? Bentuknya nggak bagus, makanya pada diet. Nah, rokok ini habit yang harus kita coba reduksi. Ya. Nah, ini makanan. Apa yang paling besar dari makanan itu sendiri? Coba kita ngelihat di sini, apa yang paling banyak dari makanan. Gula. Gula. Betul. Makanan yang mengandung produk gula, hati-hati. Ini yang jadi masalah. Kenapa tadi sel kanker senang dengan glukos? Maka itu hindarkan benar-benar konsumsi yang manis-manis sintetik. Makanya kenapa saya minta kepada pasien-pasien saya, tolong kalau jadi pemanis itu yang aman. Apa amannya? Madu. Apa lagi selain madu? Buah, stevia misalnya. Itu produk-produk yang betul, betul. Ya, hindari yang mengandung gula itu kalau bisa. Karena memang glukos yang dihasilkan dari produk ini cukup tinggi. Emang madu nggak ada glukos? Ada. Tetapi glukosnya slow release ditahan dengan enzim. Stevia, enggak. Dia nggak ada glukos. Zero glukos dia stevia. Betul. Ya, buah, sukros. Ya, dia bukan glukos. Walaupun endingnya dipecah menjadi glukos, tapi jalurnya lebih panjang. Kadarnya tidak sebanyak gula. Maka itu tolong perhatikan makanan yang mengandung gula. Sudah ada unsur gula, ganti uang. Ada unsur gula, ganti deh. Mendingan begitu. Ya, malah kalau perlu sahabat sehat bikin makanan-makanan yang zero glukos, zero gula. Ya. Terus kemudian apa ya selebihnya tadi ini ya makanan-makanan yang diproses gitu ya. Oke, ini gambarannya. Ini faktor pemicu. Nah, terus kemudian apa? Nah, ini ada beberapa zat-zat yang memang berisiko. Salah satunya apa? Akrilamid. Ini mengerikan sekali. Ini banyak sekali lagi ngetren ini. Sekarang ini kan lagi ngetren lagi, mohon maaf ya, kafe-kafe bentuk kopi. Nah, jadi waspada kopi yang digosongkan. Ini yang senyawa yang gosong. Gosong itu kan bisa dari mohon maaf sate bakar yang gosong, ikan bakar, ya kan, jagung bakar, yang dibakar-bakar yang gosong itu adalah senyawa akrilamid dan itu sangat-sangat karsinogenik. Maka itu pilihlah kopi yang tidak digosongkan kalau perlu. Yang kita sebut dengan light coffee, apa istilahnya apa ya? Jadi pembakarannya tidak sampai gosong gitu loh. Karena ada light, ada medium, ada dark kalau tidak salah. Kita pilih yang light itu jauh lebih aman. Karena ternyata senyawa akrilamid ini kadang-kadang tidak kita sadari. Enak banget makan sate, wah enak banget ikan bakar, malah yang paling enak gosongnya malah. Nah ini tolong dihindari. Ini adalah senyawa yang sangat-sangat karsinogenik. Terus apa? Makanan-makanan yang dipanaskan berulang-ulang. Wah itu ngeri sekali. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf orang Jogja, mohon maaf. Itu kalau masak gudeg kalau nggak diulang-ulang Kalau itu rendang gimana, Dok? udah deh. Kalau apa? Nah iya, mohon maaf ini rendang itu juga, mohon maaf orang Padang. Oh, mohon maaf sekali. Jadi jangan diulang katanya kalau nggak dipanasin nggak ulang-ulang katanya nggak enak katanya. Nah itu tolong dihindari juga, dihindari ya. Boleh pakai rendang tapi jangan diulang-ulang. Tapi katanya kalau nggak diulang-ulang nggak enak. Ya sudah boleh makanan enak tapi jangan terus-terusan. Jangan pagi gudeg, siang gudeg, malam gudeg. Besoknya pagi Padang, siang Padang, malam Padang. Nah itu resiko. Boleh sekali-kali ya, karena kita punya kemampuan untuk mereduksi itu tubuh kita. Bisa mereduksi zat-zat itu, tapi kemampuan reduksi tubuh terbatas. Kalau kita intervensi terus-menerusan jadi bahaya. Terus gorengan itu kan minyak sering dipakai berulang-ulang untuk menggoreng tuh. Waduh itu juga resiko sekali. Makanya kalau paling bagus sebenarnya sekali goreng. Tapi sekarang sudah ada sih ya alat untuk fry dryer ya. Jadi menggoreng tanpa minyak. Karena minyak itu sebenarnya bagus. Cuman ketika dipanaskan, nah itulah terjadi perubahan trans fat. Itu yang jadi masalah. Ya,
Boleh sih minyak, sekali-kali boleh, saya tidak larang mutlak. Tapi kalau terus-terusan, pagi gorengan, siang gorengan, makan gorengan, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, kemampuan tubuh untuk mereduksi zat-zat itu juga ada batasannya. Gitu ya. Oke, jadi harus diwaspadai. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan pengobatan kanker dari sisi kedokteran konvensional? Nah, ini juga harus kita pahami dulu. Konsep kedokteran konvensional, pengobatannya kalau nggak operasi, kemoterapi, radiasi. Itu favorit itu sudah. Dan memang protapnya seperti itu. Tapi saya ingatkan lagi, sel kanker itu adalah penyakit gen. Kankernya boleh hilang di operasi, di kemoterapi, di radiasi. Tetapi apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Karena ada istilah 5-year survival rate. Angka keamanan dia 5 tahun nggak muncul lagi. Karena si kanker ini merupakan penyakit gen. Gen itu nggak bisa berubah. Kalau sudah timbul kanker, kadang-kadang muncul lagi itu kanker lagi. Karena di dalam tubuh kita ada yang namanya kanker stem cell ini. Apa itu kanker stem cell? Bahasa awamnya bibit kanker. Kanker yang dioperasi, kemoterapi, radiasi sudah habis tuh. Tapi boleh jadi karena terpicu dengan makanan, terpicu dengan pola hidup, terpicu dengan pikiran kita yang kacau, muncullah lagi si kanker itu. Berarti operasi, kemoterapi, radiasi menyelesaikan satu masalah, tapi tidak menuntaskan secara utuh. Maka itu dikembangkanlah pengobatan-pengobatan yang lebih ngetren lagi. Sekarang ini sudah berkembang namanya imunoterapi. Karena dirasakan operasi, timbul efek samping, kemoterapi, bikin rambut tidak nyam, rambut rontok, terus sel darah menjadi drop semuanya karena efek-efek daripada kemoterapi. Belum lagi radioterapi yang juga memberikan efek. Sekarang sudah terkenal nih pengobatan dengan menggunakan imunoterapi. Apa ini, Dok? Jadi ini keren ini penemuannya. Jadi bahasa gampangnya gini, imunoterapi itu bukan kayak kemo. Kalau kemo itu ibaratnya begini, membom, bom. Jadi misalnya begini, ada penjahat masuk ke kampung. Gimana solusinya untuk membunuh penjahat itu? Ada yang namanya kemoterapi. Kemoterapi itu dibom tuh satu kampung. Brr. Penjahatnya mati, mati sih penjahatnya, betul. Tapi penduduk kampungnya juga ikut mati. Maka itu salah satu efek negatif dari kemo bikin apa? Rambut rontok. Sel-sel yang tumbuhnya cepat juga ikut rusak. Sperma bermasalah. Sum-sum tulang juga bermasalah. Karena dia prosesnya cepat sekali. Jadi sel-sel yang hampir mirip dengan kanker yang tumbuhnya cepat dibom. Gitu loh. Efeknya sampai seperti itu. Nah ini unik nih pengobatan dengan menggunakan imunoterapi. Gimana caranya? Caranya imunnya diberdayakan. Gimana cara memberdayakan imun? Topeng-topeng kemunafikannya dibongkar. Nah, dibuka topengnya, dimakan sama si imun. Dibuka topengnya, dimakan sama imun. Sehingga tidak menyebabkan sel-sel normal ikut rusak. Ini pengembangan terbaru. Ya, pengobatan dengan menggunakan imunoterapi, tapi ini masih jarang dilakukan. Ya, saat ini baru di Darmais tuh ada imunoterapi untuk kanker payudara, tapi harus dicek dulu ya secara imunohistokimia dulu. Ya, ini perkembangannya. Tapi apapun itu, sel kanker itu tetap akan bisa relapse kembali. Karena apa? Karena adanya kanker stem cell. Apa itu? Bibit-bibit kanker yang mungkin bisa muncul kembali. Maka itu yang paling penting adalah setelah sudah orang kena kanker, hindari faktor-faktor pencetus tadi. Maka insya Allah dia tidak muncul kembali. Gitu ya. Oke, ini gambarannya sedikit. Ini yang disebut dengan kanker stem cell. Nah, bagaimana proses biomolekulernya? Ini yang akan kita coba kaji dulu. Mohon maaf ini bahasanya agak ribet. Dan bagaimana nanti solusinya itu berhubungan dengan mekanisme biomolekuler ini. Ini kalau kita ngelihat gambar begini, ngelihat gambar ini. Ternyata orang yang banyak makan itu juga resiko. Karena setiap kita makan, setiap sel itu bekerja, butuh yang namanya glukos, butuh yang namanya oksigen, ternyata menghasilkan radikal bebas. Ini radikal bebas. Radikal bebas ini
direduksi dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Ini enzimnya, SOD, hidrogen peroksidase, dan katalaso dipecah. Cuman jumlah ini terbatas ini. Nah, kalau terbatas ininya banyak, gimana? Merusaklah sel-sel normal. Maka itu orang yang banyak makan itu menjadi faktor resiko penyebabnya timbulnya kanker. Maka itu makan itu harus dikontrol, harus dibatasi. Pentingnya puasa Senin Kamis untuk membatasi dan mengontrol makan kita. Kalaupun makan, pilihlah makanan-makanan yang aman, halal, toyib. Itu penting, halalan toyiban. Itu dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Ya, nah itu gambaran sedikit tentang bagaimana orang yang banyak makan menjadi faktor resiko penyebabnya timbulnya kanker. Radikal bebasnya juga semakin banyak. Nah ini gambaran sedikit saja tadi yang saya bilang bahwa sel kanker itu senang glukos. Ya kan? Tetapi glukosnya tidak dipakai untuk menghasilkan energi. Dia hanya menghasilkan pirufat saja. Ini kalau kita lihat mekanismenya, ya. Pirufat nanti endingnya menjadi laktat. Nah, ini pirufat tambah oksigen laktat. Kalau ini kan pirufat masuk mitokondria, ada komponen mitokondria menghasilkan CO2 dan energi. Kalau ini nggak menghasilkan energi. Ya, ini lebih jelas lagi. Dia melibatkan yang namanya mitokondria. Apa sih mitokondria? Dapurnya sel. Jadi sel itu ada dapur namanya mitokondria untuk menghasilkan energi. Tapi sel kanker itu tidak melibatkan mitokondria. Mitokondrianya tidak dilibatkan. Maka itu kebutuhan asam amino, asam lemak itu sangat sedikit kebutuhannya. Dia lebih banyak menghasilkan laktat dalam jumlah yang banyak yang menyebabkan kondisi itu menjadi asam. Ya, nah ini gambarannya sedikit. Energi yang dihasilkan itu sekitar 3 mol ATP, kalau ini hanya 2 ATP. Nah ini gambarannya sih, tapi ini nggak usah lah sahabat sehat nih, cuma dilihat aja deh, minimal tahu ya. Nah ini yang saya bilang butuh oksigen ya, dan tidak senang oksigen. Nah ini gambaran-gambarannya ya. Oke, ya sudah, itu tentang kanker. Mudah-mudahan sudah dipahami nih, walaupun mungkin perlu diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Ini nanti saya share nanti di teman-teman sahabat sehat semuanya. Baik, terus bagaimana pengobatan Islami dan alamiah terhadap kanker? Ya, kita sudah bisa mengatur pola makan kita. Nah, ada beberapa penelitian-penelitian. Ini yang saya sampaikan adalah jurnal-jurnal penelitian, bukan katanya. Ya, karena selama ini herbal identik dengan katanya. Kalau saya ini pakai penelitian karena saya basicnya dokter, ini pun ada penelitian-penelitiannya. Baik, ini konsep yang paling utama yang harus sahabat sehat pahamkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bilang, sel kanker itu membelah, siapa yang menyuruh? Sel normal itu membelah, siapa yang menyuruh? Sel darah putih bergerak menuju targetnya, siapa yang menyuruh dia bergerak? Seolah-olah itu ada yang menginstruksikan. Walaupun secara otomatis dengan adanya regulator-regulator yang ada di dalam tubuh, tetap ada faktor tombol on off-nya untuk memulai sesuatu. Siapa? Allah. Saya selalu mencontohkan berkali-kali, ketika ada kulit yang luka, dokter hanya memberikan obat, misalnya betadin, untuk antiseptik. Tetapi siapa yang menyebabkan penutupan luka? Oh, peran nanti faktor fibrin, kolagen, semuanya akan berperan di sana. Selnya nanti mengalami proliferasi, membelah, diferensiasi, mengubah diri. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan sel itu untuk membelah sehingga jadi rapat. Allah. Maka itu kalau sakit, langkah konkret kita ingatlah dengan Allah. Sakit itu boleh jadi ini ujian dari Allah, boleh jadi ini menjadi introspeksi kita, mungkin ada pola hidup kita yang tidak benar. Maka itu dengan hadirnya sakit, harusnya kita semakin dekat dengan Allah.
Karena apa? Janji Allah melalui Rasulnya bahwa ketika sakit, dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka itu saya tanamkan kepada pasien saya, tolong ikhlas. Kena penyakit ikhlas dulu. Bahkan kalau grade-nya yang lebih hebat lagi, syukuri itu sakit. Alhamdulillah saya sakit. Dosa saya dihapuskan. Saya bisa semakin dekat dengan Allah. Ibadah saya jadi semakin rajin, ingat akhirat, itu malah bersyukur harusnya. Ya, dan sabar. Nah, ini yang kadang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi konsep utamanya ini yang ditekankan. Jadi semakin kita terkena sakit, ya harus semakin dekat dengan Allah. Saya tertarik dengan doanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu doanya keren itu ya. Udah sakit, apa yang dibilang? Engkau adalah Maha Penyayang. Waduh, luar biasa ini. Jadi bentuk sayang Allah itu ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa makhluk itu bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini luar biasa ini. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sel kanker, ya dia kan makhluk juga. Makhluknya itu tunduk sama Allah. Jadi kalau menunduki makhluk, ya kita harus juga tunduk sama Allah. Sama-sama tunduk. Nanti Allah yang akan menundukkan si makhluk itu. Ini konsep tauhid yang harus ditanamkan benar-benar. Ya. Bahwa yakinlah bahwa mereka itu pun makhluk. Buktinya apa? Mereka bisa membelah, ya kan? Mereka bisa memproduksi sesuatu. Sama halnya dengan hewan, binatang, semua itu makhluk dan semuanya bertasbih. Cuman kita tidak tahu tasbihnya mereka apa. Yang pasti mereka tunduk kepada Sang Khalik. Kalau sama Sang Khalik aja tunduk, maka dengan kalamullahnya pun dia akan tunduk. Maka itu salah satu treatment pengobatan untuk terapi kanker, saya suruh baca Quran. Karena Quran itu apa? Kalamullah. Kata-kata Allah. Yang mereka semua tunduk kepada Allah, apalagi dengan dihadirkan kata-kata Allah. Logiknya gimana? Ayo kita kaji. Ya, ini satu ayat di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yakinlah bahwa obat, baik itu obat jiwa kita dan juga obat fisik. Saya sempat merenung nih. Syifa itu kan banyak aspek. Madu itu juga ada kata syifa. Al-Quran ini juga ada kata syifa. Banyak ulama menafsirkan jiwa, tetapi ada juga yang menafsirkan untuk semua aspek obat. Termasuk di dalamnya di sini ada pengobatan dengan menggunakan Quran. Ini jurnalnya. Ayo coba lihat sahabat sehat semuanya nih. Ini penelitian nih, keren ini penelitiannya. Ya, bahwa ternyata ada efek pembacaan Al-Quran. Itu kalau kita lihat di sini, ya. Jadi dibacakan gitu kan. Dan ternyata hasilnya down regulation. Keren ini. Result ya dengan PCR demonstration, ini ekspresinya itu down regulation. Ya. Ini keren ini. Efek Quran itu ternyata mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Tapi yang diteliti di sini kanker prostat. Ya, adenokarsinoma prostat. Ini salah satu bentuk penelitian loh, diukur kadar BCL2-nya, ya terus kemudian semuanya dilihat gitu. Ini silakan baca jurnalnya. Berarti ada respon dengan Quran? Iya. Kenapa ada respon? Karena mereka tuh makhluk. Makhluk itu tunduk kepada Sang Khalik. Ketika ada kalamullah, maka dia akan tunduk. Maka itu salah satu treatment pasien-pasien kanker yang saya obati, baca Quran tuh. Kalau perlu sehari 2 juz deh. Malah kalau perlu khatam 1 hari, kalau perlu Imam Syafi'i aja bisa khatam
satu hari dua kali khatam. Ya, saya nggak muluk-muluk 2 juz aja deh. Ya, 1 juz kurang nih, 2 juz gitu ya. Hebat nih. Apalagi kita renungi lagi tuh maknanya. Wah, itu keren lagi. Oke ya, ini jurnal. Berarti ada penelitiannya efek Quran itu terhadap sel kanker. Ya, itu yang pertama. Ini terami. Jadi pertama adalah minta kepada Allah dengan apa? Ikhlas dulu dengan penyakit, syukuri penyakit, sabar dengan penyakit. Ya, ibadah semakin rajin, gitu kan? Dekatkan diri kita kepada Allah, karena ternyata Allah lah yang mengatur si sel kanker itu. Konkretnya, baca Quran yang pertama, 2 juz per hari. Oke, yang kedua sekarang. Apa herbal yang menghambat enzim, bukan isomerase, salah tulis ini, telomerasenya dihambat diri lagi. Ada beberapa herbal yang bersinesis, apa itu? Pembuluh darahnya itu nggak muncul gitu loh, dihambat pertumbuhannya supaya dia tidak ngambilin makanan dari yang lain. Tapi sel tumornya dimatikan. Gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat mekanismenya kayak gini nih. Mekanismenya. Nah, sebentar nih mekanismenya. Jadi ada yang sitotoksik, membunuh, ada yang menghambat proses antioksidan tadi. Ada yang merangsang si sel tumor itu biar bunuh diri sendiri. Ada yang menghambat pertumbuhan si sel kankernya atau menghambat pembuluh darahnya. Nah, itu tadi. Maka itu di sini diterangkan dengan beberapa cara. Ada antioksidannya, anti-angiogenesis, ditotkan respon imun. Nah, itu gambarannya. Jadi penyakit atau pengobatan kanker dengan herbal itu nggak bisa satu sisi. Terus bagaimana dok dalam pengobatan sebenarnya ada beberapa yang memang harus dioperasi. Contohnya yang mengancam jiwa. Kalau nggak dioperasi resiko, mengancam jiwa. Ada beberapa yang memang harus kemoterapi karena butuh cepat. Herbal kapan kita mengkombinasi pengobatan itu. Jadi tidak harus ANSI dengan menggunakan herbal murni. Ya, tapi untuk beberapa kasus saya pernah mengobati, tapi kasusnya mungkin hopeless ya, ada kanker
payudara stadium 4 yang sudah bisa, terus kemoterapi juga. Ya sampai sekarang ya hidup-hidup saja. Ya, tapi kalau ya tumor-tumor seperti terus kista yang kecil-kecil ya gitu ya, herbal itu saat ternyata cukup membantu. Ya, beberapa kasus malah hilang itu ya, beberapa kasus. Ya. Oke, ini makanannya. Tadi kan zat aktifnya itu ada jambu biji gitu ya, ada wortel, ada toge ya. Ini bahasa kerennya wortel, toge, bakwan ya. Tomat, ya ini beberapa makanannya. Ini benalu teh, meniran, ada sholat tahajud nanti mekanisme juga ada. Habatus sauda tadi sudah saya sampaikan, tapak darah, keladi tikan, herbal untuk penyakit kanker. Baik, kira-kira itu yang bisa saya berikan. Selebihnya saya ingin tanya jawab saja dari sahabat sehat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Bagi yang tidak paham silakan mungkin bisa ditanyakan untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin saya ada kekurangannya. Semata-mata kita sama-sama belajar. Ya, saya juga masih belajar. Ya, mudah-mudahan ini sharing yang sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat sehat semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, baik. silakan Kita saya kembalikan ke Pak masuk ke Safri. ya, baik Dok. Kita masuk ke pertanyaan di chat box. Ya, Terima kasih Dok atas bimbingannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yulian. Dok, saya kanker tumor stadium 3 usus besar dan saya belum kemo, niat mau berobat sunnah Nabi. Mohon bantuannya Dok, apa yang harus saya amalkan dan diminum. Sekarang pola makan adalah sayur dan buah saja. Terima kasih. iya. Ya, Jadi silakan. saya pastikan Ibu, ini ususnya ini, tumornya ini menghambat atau tidak. Kalau ternyata dia memang menghambat proses pembuangan feses dan tidak bisa feses itu keluar, maka mau tidak mau operasi menjadi jalan terbaik. Bahasanya ini adalah harus dilakukan tindakan berdasarkan emergensi. Ya, karena herbal itu butuh pengobatan jangka waktu yang panjang untuk jangka waktu yang pendek. Jadi saran saya harus dilihat dulu besarnya, nanti mungkin bisa saya lihat foto rongsennya dulu, foto CT scan-nya atau MRI-nya, sudah dilakukan PA, patologi anatomi, coba saya perhatikan dulu tingkat emergensinya. Karena kalau emergensinya ini dihilangkan juga cukup beresiko. Pengobatan dengan herbal itu butuh waktu. Tapi kalau sudah emergensi, maka emergensi yang harus didahulukan. Kira-kira begitu. Baik, Dok. Ini Bu Yulian sepertinya Oh, ingin kenapa? Oh ya, langsung. gimana Bu Ya, Yulian? Masih di mute Bu, masih di mute Bu masih Yulian. mute, Bu. Mungkin bisa unmute Bu Yulian. Iya, maaf. Assalamualaikum, Dok. Maaf. Waalaikumsalam. Iya, Salam. Bu. Saya dari Lombok, NTB, Dok. Saya dari bulan Februari, Dok, penyakitnya itu, tapi saya baru tahunya bulan Oktober. Bulan Oktober tuh saya maraton medis terus, Dok, nggih. Sampai hasilnya keluar, saya dinyatakan kanker, ada tumornya juga, Dok. Sementara di rumah sakit saya nggak mau kemo. Alhamdulillah di rumah sakit masih kekurangan untuk obat kemonya, jadi sama dokter saya di anu dulu, Dok, belum jadi di kemo. Yang saya buat saya ini kepikiran berat badan saya turun terus ya, Dok, ya, karena mungkin stres, Dok. Saya kepingin pengobatan secara herbal, Dok. Sementara ini saya menjaga makanan saya buah-buahan dan sayur mayur. Tepung-tepungan sudah berhenti, daging semua saya udah berhenti, garam, gula saya berhenti total, Dok. Saya kepingin sembuh secara sunnah Nabi, Dok. Iya. Sementara Baik. ini saya tahajud terus, Dok, 11 rakaat. Saya minta petunjuk sama Allah kalau bisa saya diberi obat secara herbal, Dok.
Alhamdulillah selama saya mencari-cari terus, saya buka YouTube, saya ketemu dengan YouTube-nya Dokter Agus Ramdhani. Alhamdulillah dok, dengan udah 2 hari ini saya kepingin bisa tahu, bisa langsung berkomunikasi sama dokter. Alhamdulillah tahajud saya terkabulkan dok ya. Alhamdulillah dok. Sementara ini saya konsumsi sudah 3 hari dok, saya mencoba daun sirsak dok, saya rebus. Sehari 2 kali saya minum dok. Sebelum daun sirsak saya konsumsi kunyit putih, tapi saya lihat kondisi tangan saya kuning dok. Saya konsumsi kunyit putih itu saya kunyah dia dok, saya kunyah seujung jari yang mentah ya dok ya. Kunyit putih itu kan langka dok nyarinya, yang kecil-kecil dok, yang kayak kencur dia, bukannya besar. Saya konsumsi itu kayaknya mungkin keras ya dok ya, karena kuku saya kayak saya kuning. Okay. Saya berhenti, terus saya beralih ke sirsak dok. Nah, saya sejak minum sirsak ini, saya BAB-nya lancar dok, cuma dia kecil-kecil. Ya. Nah, baik Bu. Jadi begini Bu Yulien, saran saya butuh datanya dulu Bu. Misalnya CT scan-nya, MRI-nya, atau kolonoskopinya dulu ya Bu ya. Tapi yang harus Ibu ingat bahwa apapun yang menimpa Ibu, ikhlaskan dulu, ikhlaskan ya. Karena Ibu semakin stres tidak memberikan solusi. Mendingan Ibu bahagia dengan penyakit Ibu, mudah-mudahan dosa Ibu dihapuskan. Itu dulu kuncinya. Karena orang yang stres semakin memperberat penyakit. Tapi orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang syukur dengan penyakitnya, itu malah memperbaiki kondisi fisik Ibu. Ya, saya butuh datanya dulu, dok, Bu. Saya juga mau, saya ini mualaf dok. Jadi kadang-kadang untuk belajar nyari-nyari sedikit dok. Ya, baik. Nanti Ibu nyari ustadz yang di sana untuk lebih dibimbing lagi, tauhidnya dulu. Yakinkan bahwa segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi kalau Ibu mau sehat, langkah konkretnya memang harus dekat dulu dengan Allah. Karena Allah yang bisa membolak-balikan hati kita, membalikkan sel itu menjadi tidak bagus menjadi bagus. Jadi itu dulu. Nanti herbalnya saya akan berikan, tapi saya butuh data. Data dulu untuk memastikan apakah ini emergensi atau tidak. Terus herbal apa yang tepat untuk kondisi seperti ini, gitu kan? Perlu ada tambahan-tambahan yang lainnya atau tidak? Udah, Ibu nggak boleh sedih, Ibu nggak boleh sedih. Iya, Ibu nggak boleh sedih. Ya, nanti gini Bu, saya akan lihat dulu data-datanya dulu, baru nanti herbalnya apa, gitu ya Bu ya. Ibu nggak boleh nangis, Ibu tidak boleh bersedih, sudah syukuri saja. Mudah-mudahan itu. Keluarga di sini dok. Masya Allah, Ibu masih punya Allah lah ya. Sekarang sudah ada nih teman-teman sahabat sehat semuanya ya. Sudah, kondisi apapun Ibu tidak boleh bersedih ya. Jadi selalu tersenyum. Saran saya minta Ibu tersenyum dulu. Ya. Oke, nanti Ibu bisa kirim datanya di konsultasi online ya Bu ya. Kan ada konsultasi online, Ibu nanti kirim data semuanya di sana. Nanti saya rekap, saya analisis pola makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa. Siap dok, siap. Ya, baik Ibu, mudah-mudahan disembuhkan sama Allah ya Bu ya. Iya. Terima kasih dok. Oke. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dok. Ya. Insya Allah nanti kita hubungin Ibu Yulien supaya bisa bergabung dan lakukan konsul online. Kita berlanjut ke pertanyaan sesudahnya. Ini mungkin dari Ibu Mia, agak terputus pertanyaannya. Assalamualaikum, saya dari Balikpapan, mempunyai kanker mamai stadium 2, tapi terputus, mungkin nanti kita bahas. Kita langsung ke selanjutnya ke Pak Ataki ya. Dok, apakah benar penderita kanker tidak boleh makan daging? Bagaimana dengan daging organik? Silakan. Dok. Saya bukan melarang daging, boleh. Yang jadi masalah itu daging itu yang kadang-kadang disuntikan beberapa hormon-hormon, itu yang saya khawatirkan. Hormonnya itu yang menjadi masalah ya. Tapi daging boleh, saya tidak larang itu daging selama daging itu diolahnya dengan benar gitu ya. Tadi saya ingatin lagi bahwa kanker itu kan senangnya dengan glukos. Ya, asam amino itu hanya dipakai untuk membentuk selnya. Gitu kan. Nah, yang saya takutkan adalah daging itu adalah daging-daging yang disuntik dengan hormon. Itu yang saya khawatirkan.
Jadi benar, pilihlah daging-daging yang organik, itu jauh lebih aman. Ya, jauh lebih aman. Kira-kira begitu. Ya, terus Aki, cukup banyak nih Aki, kita lewat WA saja dulu ya. Ya. Lewat ini dulu ya, lanjut. Bagaimana? Saya langsung baca Apakah aja deh stres Pak bisa Safri. menyebabkan? Halo? Ya. Bisa Ya, hubungin? saya langsung baca deh Oh ya, biar lebih silakan. cepat karena pertanyaannya cukup banyak. Ya, Apakah silakan, stres bisa micu? Ya, jadi begini. Stres itu menyebabkan satu proses fungsi hormon. Salah satunya adalah ketika orang stres itu meningkatnya kadar kortisol di dalam tubuh. Kortisol ini ternyata akan berdampak kepada imunosupresan, menekan respon imun. Nah, imunnya kalau turun akan berdampak tidak mengenali sel-sel yang tadi. Walaupun sebenarnya sel kanker tidak dikenali, tapi minimal imun itu bisa menghambat pertumbuhan si sel tumor dan kanker. Semunafik-munafiknya orang kalau banyak yang jagain kan dia mikir gitu. Jadi bahasanya begitu. Jadi stres itu sangat memicu atau menurunkan respon imun. Jadi memang sebaiknya jangan stres, ya. Oke. Terus kemudian pengetesan di kelinci dan tikus, sedangkan tadi dokter sebut enggak, saya enggak nyebut kucing ya, kelinci atau sel lain. Ya, pengecekan itu paling banyak di tikus, kelinci gitu ya. Paling kalau yang terbesar itu yang mamalia itu ke kera, paling begitu ya. Itu yang paling sering dilakukan. Ujinya seperti itu. Ini ada kode etiknya juga. Jangan sembarangan asal uji kalau tidak disetujui kode etiknya atau menzolimi si tikusnya, itu kita tidak diluluskan dari si kode etik. Ya, kanker konsumsi gula, bagaimana dengan nasi? Ya. Jadi begini Pak, gula itu senyawa sintetik ya. Jadi saran saya sih batasilah untuk konsumsi itu. Kadar glukosnya cukup tinggi sekali. Ya. Nasi pun juga terlalu banyak pun juga tidak bagus. Dengan kadar yang sedikit, apalagi orang yang penyakit kanker, itu sebaiknya perbanyak sayurnya. Sayurnya diperbanyak, paling nasi 3 sendok lah atau berapa sendok, sayurnya sepanci deh. Jadi dibanyakin ke sayur itu jauh lebih bagus. Maka itu kambing sehat-sehat itu. Ya, karena banyak makan sayur dia ya. Oke, saya cepat saja ya. Terus kemudian makanan olahan. Nah, olahannya ini yang harus kita lihat lagi. Kan ada beberapa makanan-makanan junk food ya. Junk food namanya juga junk food ya, makanan sampah. Sudahlah nggak usah dikonsumsi lagi ya. Saya lebih senang makan-makan orang kampung tuh. Kayak singkong rebus, jagung rebus gitu ya. Itu jauh lebih aman. Apalagi kalau olahan-olahan itu menggunakan unsur-unsur sintetik. Nah, itu juga cukup menjadi resiko. Ya, ada pengawet, ada perasa, ada pewarna, apalagi ada yang unsur-unsur yang tidak alamiah. Nah, itu cukup berisiko karena itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Ya, ditambah lagi dia bisa mempengaruhi kode gennya. Jadi tadi saya bilang walaupun tubuh itu punya kemampuan untuk mengeliminir, tapi jumlahnya terbatas. Maka itu tolong ini batasi makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur sintetik. Ya. Sinyal datang, oke ini nggak usah. Yang Ibu Rima, Dok. Iya, baik. Iya, herbal atau asupan makanan untuk ibu. Nah, ini yang harus diketahui ya. Ketika hamil mudah-mudahan ini dengan izin Allah, miomnya hilang, tumor payudaranya juga hilang. Nah, ini mudah-mudahan karena saya punya pasien begitu. Orang yang sakit tumor payudara, orang yang sakit miom, saya suruh hamil. Itu obat yang terbaik karena dia tidak ada paparan hormon. Gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa hilang mudah-mudahan dengan hamil. Gitu ya. Tapi kalau herbal hati-hati, tidak boleh orang hamil pakai herbal. Saya ingatkan. Orang hamil tidak boleh pakai herbal, beresiko karena belum ada uji buat ibu hamil. Kecuali bumbu dapur saja. Bumbu dapur masih boleh, saran saya perbanyak sayur saja Bu ketika hamil. Sayurnya diperbanyak. Tapi sayur-sayur yang mengandung antioksidan tinggi. Seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan kan, kayak wortel, kayak tomat, ya. Terus kemudian ada bawang putih. Ada sudah. Nanti saya akan share ini materi ini. Nanti tinggal ikutin aja saran-saran yang ada di sana. Gitu ya. Tapi harapannya dengan hamil benjolannya akan hilang insya Allah. Dengan hamil benjolannya akan hilang.
Ya. Terus Purpo. kemudian gula singkong aman atau tidak? Intinya glukos, Bu. Kalau dia kadar glukosnya menghasilkannya jumlahnya cukup tinggi, ininya cukup berisiko. Ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menghasilkan glukos yang terlalu tinggi di dalam tubuh, insya Allah aman. Ya, tapi saya belum pernah mencoba nih gula singkong seperti apa responnya ya. Saya belum tahu. Yang sepengetahuan saya yang aman itu adalah madu, stevia gitu ya. Itu contohnya, atau gula dari buah gitu ya. Misalnya kurma itu kan jauh lebih aman gitu ya. Terus kemudian apakah yang menyebabkan kematian akibat kanker karena dirusak sel jaringan organ yang menyebabkan disfungsi organ, atau sel pada jaringan organ kehabisan makanan sehingga mati? Ya, jadi boleh jadi misalnya gini, kanker payudara, ya kan? Berarti kanker itu menyebabkan pertumbuhan abnormal di sekitar payudara. Bisa karena dua aspek, karena desakan si kankernya itu sehingga sel di sekitarnya juga menjadi rusak. Rusak bisa karena efek terdesak, rusak bisa karena efek asam, rusak juga bisa karena nggak ada kebagian makanan. Nah, jadi bisa banyak faktor. Jadi bisa karena nggak dapat makan, bisa karena dia rusak karena tadi karena memang desakan dari sel kankernya, bisa karena rusak karena sel kanker itu bikin suasana menjadi asam sehingga sel normalnya bisa menjadi rusak. Gitu ya. Apakah terkait genetik? Tadi sudah saya bilang, tapi hanya kadarnya 5%. Jadi jangan disalahin genetiknya terus. Gitu ya. Ini apa nih? Mengubah pola DNA dan RNA menjadi sel normal kembali. Nah, apakah DNA-nya bisa dirubah menjadi normal kembali? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Jadi ibaratnya beginilah. Kita genetiknya ini orang Indonesia, kulitnya hitam. Saya pengen kulitnya putih, bisa apa enggak? Ya operasi plastik. Gennya nggak bisa dirubah. Gennya itu susah. Ya, mengubah pola DNA itu susah. Ya. Nah, ini ke depan. Ke depan ini ada namanya obat-obatan yang merubah itu, tapi ini masih apa ya, trial and error lah. Saya nggak berani sebut ini bisa dirubah apa tidak. Ya, mengubah pola DNA. Ya, ya sudah nggak apa-apa. Itu faktor nasib. Ya, nasibnya jadi orang Indonesia ya udah orang Indonesia gitu kan. Nggak usah jadi orang Barat. Kira-kira begitu ya. Tapi ini ada penelitian lagi lebih dalam lagi. Hamil kosong, ya namanya hamil anggur atau mola hidatidosa. Betul. Kemudian hamil ektopik, wah lengkap ini. Udah hamil anggur, hamil ektopik ya. Kemudian kista, ada masa. Nah, nanti begini, saya butuh ukuran miomnya berapa, ya masanya berapa, kistanya emergensi atau tidak, jenis kistanya seperti apa, terus kemudian hasil kuretnya itu nanti PA-nya seperti apa, saya butuh datanya dulu, nanti baru saya akan berikan pola makannya seperti apa. Karena masing-masing tumor itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya kayak tumor payudara tadi, itu ada HER2, ada macam-macam lah, itu yang harus dievaluasi. Gitu ya. Pola makannya hampir sama, nanti Ibu bisa lakukan, silakan aja nanti materinya di-share Pak Safril ya. Nanti dibagikan kepada sahabat sehat semuanya untuk bisa dipelajari lagi pola makannya seperti apa. Karena ini kalau kita bicara pola. Assalamualaikum. Mohon maaf. Sepertinya terputus, mohon maaf. Kanker, iya. Intinya adalah kalau kita perbanyak sayur, ya, maka akan pertama dia mengandung unsur antioksidan. Berarti sel normalnya mudah-mudahan tidak gampang dirusak oleh sel kanker. Yang kedua, dengan sayur maka dia akan menghambat pertumbuhan kanker. Apakah sayur bisa membunuh kanker? Kalau jumlah basanya lebih banyak, maka sel kanker tidak bisa tumbuh. Suasananya jadi nggak mendukung untuk bisa tumbuh. Ya, seberapa pengaruhnya? Pengaruhnya ya lambat, butuh waktu, tidak instan. Makan sayur besok sembuh, nggak bisa. Jadi dibikin dulu suasananya, bikin basah, minimal menghambat. Maka itu perlu dibarengin. Pola makan dengan diet plant based, kemudian dikasih beberapa obat yang sifatnya sitotoksik,
ditambahkan dengan tanaman obat yang bersifatnya anti-angiogenesis, diberilah tanaman obat yang memiliki efek menghambat enzim telomerasenya, terus kemudian diberi tanaman obat yang dengan cara meningkatkan respon imunnya. Maka itu pengobatannya harus komprehensif. Jadi tidak hanya berbasis plant-based saja. Kira-kira begitu. Ya tadi habatus sauda itu ada dalam bentuk kapsul, itu sediaannya kadang-kadang ada yang serbuk, ada yang minyak. Nah, saran saya dalam bentuk ekstrak. Ya. Herbal HNI HPAI. Aduh, saya tidak tahu apakah ini sudah dicoba di klinik ya. Kalau pasti kalau saya menggunakan herbal itu yang sudah saya coba. Saya coba di klinik kami, di klinik sehat, kami coba dengan beberapa kasus, dengan data, dengan statistik, angka keberhasilan sekian persen, herbalnya ini. Jadi kami pakai uji di klinik-klinik kami gitu ya. Kalau HNIHP saya tidak tahu apakah dia punya klinik atau tidak. Klinik ini harus klinik-klinik yang benar-benar medis ya. Yang benar-benar medis. Artinya data yang kami pakai ini adalah data-data yang kami uji di klinik kami. Gitu ya. Saya tidak tahu ini sudah teruji karena herbal itu untuk uji klinis jalurnya panjang sekali. Harus mengalami fase-fase tertentu. Ya. Ya, maka itu hati-hati juga dalam mengkonsumsi herbal sebaiknya kan karena kita nggak sembarangan aja asal ambil herbal ini bagus, nggak bisa begitu juga. Harus lihat kondisinya dulu. Ya, kondisi kankernya apa dulu? Misalnya gini, kanker payudara sama kanker tiroid. Kankernya sama, benar sama, tetapi kan dia mempengaruhi struktur organ tertentu. Kalau tiroid akan mempengaruhi metabolisme, maka harus ditambahkan dengan beberapa tanaman obat yang untuk mengantisipasi metabolisme yang menaik. Contoh lagi kanker kolon, beda lagi dengan kanker payudara. Kanker kolon itu akan mempengaruhi buang air besarnya, maka harus dibarengin dengan beberapa tanaman obat yang sifatnya jangan merangsang peristaltik berlebih, harus tinggi serat dan sebagainya. Jadi intinya penggunaan herbal pun juga jangan sembarangan. Harus dalam instruksi dokter itu jauh lebih aman. Karena saya khawatir sekali salah diagnostik. Salah diagnostik itu akan berdampak buruk. Ya, berdampak buruk. Harus tepat dulu diagnostiknya, kemudian tepat dosisnya, tepat indikasinya dan perhatikan kontraindikasinya. Ya, tadi misalnya bawang putih bagus untuk kanker. Tapi hati-hati penggunaan bawang putih untuk tensi yang rendah. Hati-hati bawang putih untuk penyakit sakit lambung. Nah, jadi nggak sembarangan penggunaan herbal. Maka itu pentingnya edukasi dulu nih, pahami penyakitnya, pahami tanaman obatnya. Maka itu nanti kita belajar kan kemarin sehat dengan tanaman obat, sehat dengan herbal, cara kerja herbal, maka itu ada trainingnya dulu. Ternyata masyarakat yang dibutuhkan itu adalah ilmunya dulu. Karena kalau tidak kita kasih ilmu, susah ini. Ya, ilmunya saya harus berikan dulu ini. Maka itu pentingnya edukasi, dan edukasi. Ya, jadi jangan sembarangan juga dengan menggunakan herbal. Apa-apa yang ada di internet comot-comot saja. Kita juga nggak tahu produsennya siapa, kita juga nggak tahu penggunaannya bagaimana. Nah, itu yang harus diwaspadai, ya. Gula sorghum, ya saya belum tahu ya sorghum ini seperti apa. Coba diperhatikan aja kadar glukosanya gimana. Coba diperhatikan, ya. Saya belum paham nih untuk gula sorghum. Kunyit mencegah dok. Ya, kunyit, jadi gini, hampir mayoritas tanaman herbal atau makanan yang sayur itu mengandung antioksidan. Ya, tapi hati-hati penggunaan berlebihan tadi. Harus ada takaran, harus ada dosis. Tapi kalau kunyit bikin batu ginjal kayaknya kok tidak tepat dan belum ada penelitiannya. Nanti kalau kunyit bikin batu ginjal, kasihan tuh orang Padang nanti sakit ginjal semuanya karena kebanyakan kunyit ya. Jadi enggak lah, itu penelitiannya enggak benar ya. Tapi tetap harus diperhatikan juga ada dosis. Jangan minum kunyitnya misalnya 1 truk, ya itu jadi masalah. Ada aturannya ya. Berapa dosisnya kita lihat tergantung kondisinya seperti apa. Apakah ini dosis maintenance, apakah dosis pengobatan. Apa bedanya kanker dan tumor? Kalau kanker itu adalah tumor yang ganas. Tumor itu adalah benjolan abnormal. Setiap benjolan abnormal namanya tumor. Ketika tumor berubah menjadi ganas, itu yang disebut dengan kanker. Apa itu ganas? Dia bisa nyebar kemana-mana. Ya, ada istilahnya metastasis. Ya, kalau tumor itu nggak ada metastasis, dia akan terkungkum dalam satu kapsul. Makanya disebut dengan ada tumor jinak. Tumor jinak itu ya tumor, ya. Ada lagi tumor ganas yang disebut dengan kanker, kira-kira begitu. Tumor bahasa ilmiahnya adalah setiap benjolan abnormal. Yang namanya benjolan abnormal namanya tumor. Kalau hidung tumor nggak? Bukan, karena benjolan normal. Ya,
Kalau benjolannya abnormal baru dinamakan tumor gitu ya. Apakah kopi aman untuk CA? Tadi saya bilang, pilihlah kopi-kopi yang tidak gosong. Ya. Pilihlah kopi-kopi yang tidak gosong. Ada tuh kopi-kopi yang tidak gosong, yang zero akrilamid. Yang dulu pernah ada kasus kan di perusahaan kopi yang besar di Indonesia itu kan dituntut kan gara-gara mengandung senyawa akrilamid. Ya, akrilamid ini cukup berbahaya. Perusahaan yang di Indonesia ini kan lagi dituntut di asalnya ya gara-gara akrilamid itu. Stevia aman, iya. Karena dia daun stevia. Ya, pakailah stevia. Madu, stevia itu cukup aman. Nah, ini bukan cocok-cocokan. Herbal itu bukan cocok-cocokan. Herbal itu mungkin tidak tepat dosis. Atau mungkin pakai herbal tapi pola makannya nggak dirubah. Pakai herbal, pola hidupnya tidak dirubah. Tadi sekali lagi, pola herbal itu tidak secepat obat kimia. Ya, nah ini harus diperhatikan lagi. Ya perlu ada kombinasi dengan herbal-herbal yang lain. Misalnya kalau untuk maintenance, berarti pilihannya adalah misalnya sudah dioperasi, sudah kemoterapi. Apa herbal yang kita pilih? Pilihlah herbal-herbal yang caranya menghambat kanker stem cell. Apa contohnya? Sambiloto, misalnya begitu. Tapi kalau sudah ada tumor, gitu kan, maka cari obat yang sifatnya sitotoksik. Bunuhin si tumor itu dulu atau kanker itu dulu. Pilihlah tapak darah, misalnya begitu. Oh ternyata ini tumornya sangat progresif, hambat dulu tuh, dipotong dulu itu pembuluh darahnya. Atau anti-angiogenesis, apa? Mengkudu misalnya begitu. Jadi harus dilihat jenis tumornya, terus progresivitasnya bagaimana. Dan kita juga tidak boleh a priori dengan konsep medis. Saya untuk kasus-kasus emergensi, saya masih menggunakan medis. Misalnya kayak tumor yang misalnya menyumbat saluran pernapasan. Kalau nggak diangkat ini, masalah itu. Maka harus dioperasi segera. Gitu kan. Jadi begitu. Atau misalnya kemoterapi. Ada beberapa kasus yang herbal ini lama kerjanya. Kemo cepat. Nah, saya mau tidak mau harus di kemo dulu, kemudian saya kombinasi dengan herbal. Jadi saya tidak menafikan unsur-unsur pengobatan konvensional, tapi saya mencoba mengkombinasi, mengkolaborasi. Mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak bisa kita pakai. Ya, kita jangan juga a priori juga gitu kan. Apa-apa sesuatu itu yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Misalnya seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit kanker diberikan oleh Allah ya, dan mudah-mudahan disembuhkan sama Allah gitu ya. Ini stadium 2 CA Mamai belum dioperasi dan kemo, sekarang pengobatan herbal, mohon pencerahannya dok, apakah lanjutan herbal atau operasi bisa Oke, nanti kalau konsultasi di itu deh Bu, di konsultasi online, tolong semua data dikirimkan ke sesi online, cek CA153-nya dulu untuk memastikan dulu. Terus tolong data USG-nya dikirim ke saya, apakah ini bilang CA itu berdasarkan data apa? Karena bilang CA itu data yang paling valid adalah dengan biopsi biasanya. Kalau cuman hanya USG biasanya perlu ada penelitian pemeriksaan lebih lanjut lagi. Coba saya konsultasi online saja. Saya hamil kosong, tadi sudah ya. Sudah saya jawab ini ya. Iya, jadi hamil itu bisa menghilangkan kista, betul. Ya. Kadar glukosa kebutuhan energi yang kita gunakan. Kalau orangnya tukang macul, wah itu glukosanya harus banyak, gitu kan. Kalau cuma hanya duduk-duduk saja, ya glukosanya tolong dibatasi. Jadi disesuaikan dengan beban kerja, ya beban kerja. Ya, glukosa itu bisa didapatkan dari sesuatu yang aman. Tadi madu kan ada glukosa juga, kurma ada glukosa, buah ada glukosa, nasi juga ada glukosa. Yang penting jumlahnya tidak berlebihan. Yang jadi masalah adalah gula, itu sintetik. Nah itu yang jadi masalah. Tapi gula tebu saya cukup lebih aman ketimbang dengan gula sintetik. Karena di sintetik itu kan ada proses pengkristalan, terus penjernihan dan sebagainya. Jadi banyak intervensinya.
Nah, unsur-unsur ini yang harus coba kita waspadai. Harus kita waspadai. Nah, ini mencoba herbal. Saran saya di USG aja dulu, Bu. Kalau penyakit tumor payudara nih, saya di payudara tapi belum check up ke dokter karena tidak mau kalau nanti harus di kemo. Nanti dulu, Bu. Mudah-mudahan hanya tumor saja. Ya, jadi jangan takut diperiksa, periksa saja. Ya, periksa saja. Itu untuk memastikan dulu. Ya, saran saya di USG lah minimal. Kalau misalnya ibu takut ke dokternya, takutnya divonis-vonis macam-macam, udah saya kasih rujukan USG-nya, nanti ibu cek USG-nya, nanti hasilnya bisa kirim ke saya lewat konsultasi online. Ya, mungkin itu Pak Safril, karena sudah menjelang zuhur dikit lagi Pak Safril. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu ya. Mohon maaf, tapi kajian-kajian ini akan terus kita berikan ya, walaupun ini belum memuaskan karena belajar kanker hanya dalam waktu 2 jam kayaknya kurang lah ya. Tapi minimal ini memberikan apa ya, sedikit saja, sedikit masukan-masukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi mudah-mudahan yang menderita kanker disembuhkan sama Allah, diberi kesabaran gitu ya, diberi keikhlasan gitu ya, dan mudah-mudahan disembuhkan. Sekali lagi mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, karena penyembuh adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dokter hanya mengobati. Mengobati itu bukan berarti harus bisa menyembuhkan. Gitu ya. Baik Pak Safril, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebagai penutup, terima kasih banyak Dr. Agus Rahmadi. Jazakallahu khair. Saya ingin melakukan informasi ulang untuk para pemirsa yang belum mendaftar sebagai komunitas sahabat sehat. Silakan mendaftar melalui komunitas sahabat sehat.com dan klik daftar, atau hubungi langsung ke Mbak Eka yang kemarin mendaftar untuk seminar atau webinar hari ini. Dan yang untuk mendapatkan informasi tentang informasi video-video singkat, silahkan subscribe ke channel YouTube Komunitas Sahabat Sehat. Dan juga untuk yang hendak melakukan konsul online, silahkan bergabung terlebih dahulu ke komunitassahabatsehat.com. Sebagai anggota Komunitas Sahabat Sehat, insya Allah akan mendapatkan akses untuk melakukan konsul online ke Dr. Agus Rahmadi. Dan yang terakhir, untuk produk-produk herbal dari Klinik Sehat, bisa didapatkan di komunitassahabatsehat.com juga. Kemudian bisa klik belanja online. Nah, di situ akan ada produk-produk dari Komunitas Sahabat Sehat atau dari Klinik Sehat yang insya Allah asli, terjamin kualitasnya, dan juga langsung dikirim dari produsennya sendiri. Baik, insya Allah itu saja dari kami, persembahan dari Komunitas Sahabat Sehat. Untuk materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus, bisa didapatkan oleh Komunitas Sahabat Sehat, insya Allah nanti akan saya share. Untuk yang belum bergabung, jika memang berminat untuk mendapatkan materi tadi, silakan bergabung terlebih dahulu ke Komunitas Sahabat Sehat. Sekali lagi, hubungi ke Mbak Eka, insya Allah nanti akan dibimbing, ataupun ke komunitassahabatsehat.com dan klik daftar. Baik, demikian dari kami. Insya Allah semoga bermanfaat acara webinar hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para pemirsa yang telah gabung ke acara hari ini, dan juga ke kru dari Umat TV. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Safril. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Izin. Dr. Agus. Yuk. Dok.